terima kasih masih bersama kami. Dan untuk melengkapi diskusi kita malam ini, sama-sama kita simak apa pendapat masyarakat berikut ini. Setuju, tapi tuntutannya jangan dikesampingkan dan lebih ada titik terangnya mungkin ya dari pemerintah seperti solusi untuk masyarakatnya. Kalau dari saya sendiri setuju ya, karena kan masyarakat juga masih pada nuntut ya. Sampai sekarang juga belum ada kejelasan yang pasti. Jadi dengan dibikinnya tim investigasi itu sama Presiden Prabowo, menurut saya bisa sedikitlah meredam kemarahan masyarakat yang masih nunggu jawaban pasti itu kayak gimana gitu ke perkembangan kasusnya. Menilai adanya tim investigasi ini sangat-sangat harus dilakukan. Cuman harus tahu fungsi utamanya dari tim investigasi ini harus sesuai dengan jalannya fungsi dari tim investigasi sendiri, menyusut tuntas apa aja yang harus diusut terkait kerusuhan-kerusuhan yang ada di demo kemarin. Setuju untuk menyelidiki peristiwa itu dan diusut secara tuntas. Dan saya harap pemerintah lebih mendengarkan apa keluh kesah rakyatnya gitu. Kalau perlu, Mas Satir, kita bikin tim investigasi untuk menginvestigasi tim investigasi yang dibentuk. Atau seperti di Nepal, memilih Perdana Menteri baru dengan menggunakan apa tuh? Dengan ya pokoknya itu. Nah, ini anak kuliahan nih, nggak pernah main game ini kan, pinter. Nah, dalam posisi seperti itu, kan mau tidak mau kita tetap harus memberikan ruang dan waktu kepada pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga yang ada. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya sebenarnya gini, kan kerusuhan-kerusuhan ini kan nggak cuman seperti ada fakta bahwasanya ini ada dalang di baliknya kerusuhan-kerusuhan. Tapi kan juga ada fakta bahwasanya memang masyarakat itu marah atas suatu hal. Memang ada fakta bahwasanya masyarakat itu ya reaksioner lah atas kebijakan yang dilakukan pemerintah gitu loh. Kondisi sekarang adalah tim investigasi ini pastinya harus independen. Kenapa? Balik lagi seperti pernyataan saya tadi, bahwasanya kami masyarakat dalam hal ini mahasiswa kami sudah tidak percaya dengan lembaga pemerintah. Kami sudah tidak percaya dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah. Coba misalnya saya balik begini. Iya. Tim bukan independen berarti ya. Tim pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah itu bekerja sebagai cara untuk mengembalikan kepercayaannya Mas Satir dan teman-teman tadi. Bisa kan? Bisa, tapi itu betul. Harus ada pengawas dari pengawas itu sendiri. Kok kayak orang patah hati aja. Udah gak percaya sama mantan ya. Gimana ya, selama bertahun-tahun mungkin itu sudah dilakukan. Selama ini tuh sudah terjadi. Tapi ya endingnya sama-sama aja gitu loh. Bahkan sama dosenmu sendiri kamu nggak percaya kan? Ya, Menko Yusril kan dosen kamu sendiri kan? Betul. Cuman ya, sangat disayangkan Pak Yusril mengatakan hal seperti itu. Bahwasanya Pak Yusril sebagai orang hukum, dosen hukum, seharusnya bisa mengedepankan hak asasi manusia dari masyarakat itu sendiri gitu loh. Itu yang di luar aspek hukum, tentu Satir dan teman-teman juga melihat ada aspek politiknya. Betul. Sehingga juga pemerintah harus lebih bijaksana dalam tanda petik untuk menyelesaikan kasus ini. Bagaimana komentarnya? Iya, balik lagi gitu loh. Bijaksana dengan cara apa? Independen. Ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dengan cara apa? Karena kan masalahnya kan sekarang kepercayaan publik, ya kan? Kondisi sekarang adalah publik, masyarakat itu tidak percaya dengan adanya pemerintah sekarang gitu loh, dengan lembaga-lembaga yang dilakukan gitu loh. Ya, cara paling penting adalah ya lakukan dengan baik gitu loh. Cara paling bisa adalah ya lakukan dengan sesuai dengan prosedur yang ada. Buatlah seperti apa tadi Mas? Kepres ya Mas? Apa tuh gimana? Ya. Ya disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku harus juga. Presiden sendiri ya yang turun tangan, yang menunjuk ya. Mas Arief, mikrofonnya jangan lupa dong Mas. Nah ini pasti ketahuan jarang ke karaoke nih. Gimana Mas? Iya lagi. Iya lagi. Kita harus belajar sebetulnya Mas dari pengalaman pembentukan tim pencari fakta sebelumnya. Tadi Bu Silvana sudah sempat menyinggung ada tim pencari fakta kasusnya Cak Munir yang dibunuh tahun 2024 yang akhirnya munculkan tim pencari fakta yang ini isinya gabungan sebetulnya ya antara penegak hukum dan kemudian masyarakat sipil. Tetapi diberikan otoritas. Ya, problemnya memang otoritasnya nggak maksimal saat itu di zaman Pak SBY. Tapi ini harusnya jadi pelajaran. Kalau nggak maksimal hasilnya pun tidak maksimal. Tapi setidaknya dari TGPF itu terungkap bahwa memang ada aktor negara yang terlibat. Saat itu Badan Intelijen Negara dan juga PT Garuda Indonesia. Ya, yang terlibat dalam pembunuhan Munir. Bayangkan kalau tidak ada tim pencari fakta semacam itu, tidak akan pernah terungkap soal itu, soal terungkap.
Polikarpus atau Belum lahir dia, Mas. Iya, petinggi Garuda saat itu sampai Iya. kemudian bisa dijebloskan penjara atau sampai DPR dibawa ke pengadilan. Itu tidak mungkin. Mas Arief, Makanya cuma Anda Iya. kan tidak bermaksud mengatakan bahwa kalau presiden tidak tegas mendukung tim independen ini berarti ada yang ditutup-tutupi atau upaya melindungi institusi negara, begitu? saya justru akan mengatakan begitu. Karena presiden ini adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang memimpin TNI dan juga Polri itu presiden. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh presiden tentu TNI, Polri atau institusi negara akan mengikuti. Tapi persoalannya kalau ini kemudian tidak ada instruksi dari presiden yang jelas untuk penuntasan kasus ini, saya melihat ya presiden tidak serius. Jangan lupa ada aspek Ya. politiknya. Iya, ada aspek politiknya. Justru kemudian untuk kemudian tadi Pak Komarudin Hidayat sebetulnya sudah mengingatkan dengan sangat lugas ya. Kalau ini tidak diselesaikan justru akan menjadi problem politik 4 tahun ke depan. Beliau masih memimpin 4 tahun ke depan. Ketidakpercayaan publik akan terus meningkat. Kita bukan hanya melihat dari kasus ini ya. Dari berbagai kasus demonstrasi yang kemudian berujung pada kekerasan ya. 2019 demo mahasiswa, reformasi di korupsi menolak undang-undang KPK yang direvisi dilemahkan. Ya kan? Kemudian Omnibus Law Cipta Kerja yang muncul 2020, demonya mosi tidak percaya. Itu semua berujung kekacauan dan kekerasan yang dampaknya luar biasa buat masyarakat dan juga mahasiswa. Atau malah rekomendasinya nggak ada yang dijalankan, Mas. Jadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya, Ombudsman, KPAI sudah bekerja dan memberikan rekomendasi ke lembaga-lembaga negara, kepolisian, ya. Tidak ada yang ditindaklanjuti secara kembali serius. political will. Akhirnya berulang. Makanya peran presiden sangat sentral di sini. Justru dukungan politik ya dari presiden secara penuh memberikan kewenangan, target ya dan juga fasilitas kepada tim investigasi yang independen ini ya, akan kemudian betul-betul membongkar, membuka dan mempertanggungjawabkan ini kepada publik secara adil dan objektif. Kalau tidak, justru akan sulit. Ya, ya kita berterima kasih teman-teman di Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia hari ini membentuk tim investigasi. Tapi itu memang mandat undang-undang sudah seharusnya. Iya. Tapi praktek selama ini mereka mengalami kesulitan pada akhirnya. Sebenarnya konkretnya gampang ya kata Mas Arief. Udah presiden langsung. Iya, presiden. Contoh terakhir saya. Ini jelas. TGPF-nya, Komnas HAM menyelidiki kasus Munir untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sudah 3 tahun, hampir 3 tahun. Sampai hari ini tidak ada perkembangan yang berarti. Ya, jalan di tempat. Jalan di tempat. Karena apa? Yang harus diperiksa dalam lembaga-lembaga negara. Ya. Jadi akan sangat sulit kalau kemudian ini tidak ada dukungan politik yang kuat dari saya presiden. kembali ke Prof. Komar. Prof. Komar, apa catatan Anda terkait perkembangan diskusi kita? Ya, pertama ya, peristiwa ini kan melibatkan banyak pihak. Ada anak-anak, ada korban, ada mahasiswa. Itu kan mestinya dibentuk TPGPL ya, tim gabungan. Itu akan tidak sulit kan mengumpulkan fakta. Mereka yang ditahan aja itu bisa didata, diselidiki. Mereka disuruh siapa, atau alasannya apa, dan bagaimana pelakuannya selama di tahanan. Jadi semua ini kan mudah. Orang polisi itu mencari teroris di tiang lubang tikus saja ketemu. Lebih-lebih ini rame-rame. Ini kan mestinya hal yang mudah sekali. Nah yang kedua, saya ingin ingatkan, bersamaan dengan usulan tim gabungan mencari fakta ini kan juga ada usulan untuk reformasi Polri. Artinya apa? Artinya masyarakat itu kecewa dengan kinerja polisi. Dan ini tidak karena Prahara Agustus, ini bisa dirunut kebalik ke belakang. Polisi itu produk reformasi, itu kan pengayom rakyat, kekuatan sipil bersama rakyat. Jadi mestinya polisi itu betul-betul polisi politik, itu artinya satu akar kata. Membangun keadaban, keteraturan, kesopanan, namanya polisi usul katanya begitu. Tapi tahu nggak ketika pemilu pilkada terlalu dekat dengan permainan politik sampai-sampai ada istilah parcok gitu. Itu kan ungkapan yang kalau saya warga polisi itu telinga saya sakit itu parcok. Artinya betapa bahwa ada masalah. Dan yang kedua
polisi juga dapat tugas untuk mengamankan investor. Di mana ada investasi besar-besaran, di situ polisi mengamankan. Sehingga kadang-kadang dia bentrok dengan penduduk sekitar setempat. Nah, ini yang salah siapa? Mungkin atasannya, mungkin apa. Tapi semua ini kan mengakumulasi, ini ada yang kurang benar nih pada polisi ini. Ini harus dikembalikan agar betul-betul polisi itu bersama rakyat, pengayom rakyat. Jadi kalau sekarang sebagian orang kurang percaya pada polisi, ini punya alasan. Oleh karena itu, kalau saya percayakan pada orang-orang yang ahli, pada tim penelitian, adakan survei, cobalah apa kata rakyat, kata mereka tentang polisi. Sebab kalau saya ngomong yang tidak-tidak, nanti dianggap menghasut, karena ITE nanti saya. Iya, Prof. Sebentar, Prof. Kalau misalnya kita kaitkan dengan aspek politiknya, kan Presiden sebagai pemimpin tertinggi, Panglima tertinggi, itu juga kan harus mengorkestrasi antara berbagai kepentingan, termasuk ya hal-hal yang di balik layar tidak terlihat ini, sehingga nanti harus mengambil keputusan yang bijaksana. Apakah ini juga upaya Presiden untuk memainkan momentum sambil menunggu waktu yang tepat, baru kemudian menindaklanjuti permohonan masyarakat? Menurut Anda gimana, Prof? Saya ingin sampaikan begini ya. Pertama, perjuangan Prabowo untuk jadi presiden very inspiring bagi anak-anak muda. Bagaimana 4 kali, 5 kali sampai jadi menjabat presiden, itu kan perjuangan yang gigih ya. Nah, pertanyaannya, setelah di tangan jabatan itu untuk apa gitu. Nah, disinilah kesempatan setelah bertahun-tahun berjuang, setelah di tangan saatnya kekuasaan itu digunakan untuk mengabdi kepada rakyat, memperbaiki sistem. Jadi sekali lagi, ini kesempatan emas bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmennya untuk memperbarui, menyegarkan aspek ekonomi, hukum, berantas korupsi dan sebagainya. Ya, siap. Dan ini sekali lagi ini kesempatan Presiden Prabowo. Ya, ini kesempatan nanti harus ditanggapi oleh Bung Satir.